Long time no see, pal. Man, I really gotta get out of this body. Halo guys, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel Mr. Black. Di video kali ini, saya akan melanjutkan sequel film Child's Play yang sekarang sudah masuk film ketiga, yaitu Child's Play 3. Film yang dirilis pada tahun 1991 ini bersetting 8 tahun setelah kejadian di film kedua dan masih bercerita tentang Chucky yang berusaha memindahkan jiwanya ke tubuh manusia. Namun di film ini ada yang berbeda guys. Kalau di dua film sebelumnya Chucky ingin memindahkan jiwanya ke Andy, kali ini tidak lagi. Dia sudah mendapatkan korban baru di film ini dan akan memindahkan jiwanya ke korban baru itu. Nah, kira-kira siapakah yang akan menjadi korban boneka laknat itu? Dan apakah kali ini dia bisa memindahkan jiwanya ke tubuh orang tersebut? Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Ini dia videonya. Cerita film ini diawali di pabrik boneka Good Guys yang sebelumnya menjadi saksi bisu pertarungan Andy dan Kyle melawan boneka paling laknat di muka bumi, yaitu Chucky. Pabrik yang selama 8 tahun sudah terbengkalai ini dibersihkan sampai sebersih-bersihnya agar perusahaan bisa memproduksi boneka Good Guy lagi. Jadi guys, setelah kejadian 8 tahun yang lalu, perusahaan menutup pabrik tersebut dan tidak memproduksi boneka itu lagi. Pada saat itu, perusahaan mendapat tuntutan hukum dan citra negatif dari masyarakat lantaran Andy mengaku kalau boneka miliknya telah dirasuki oleh pembunuh berantai, yaitu Charles. Perusahaan mereka pun hampir saja bangkrut pada saat itu karena pengakuan yang tidak masuk akal tersebut. Kini setelah 8 tahun berlalu, mereka pun berniat untuk memproduksi boneka itu lagi karena berpikiran kalau orang-orang sudah lupa dengan kejadian itu. Nah, untuk menandai dimulainya produksi boneka baru, mereka lalu mengangkat sisa-sisa badannya Chucky dan kemudian membentuk ulang boneka itu. Itu artinya guys, Chucky sekarang memiliki badan baru dan dia pun menjadi boneka Good Guy pertama yang diproduksi setelah 8 tahun. Selanjutnya, Chucky lalu diberikan ke pemilik perusahaan yaitu Sullivan yang kemudian membawanya ke tempat tinggalnya atau apartemennya. Di sini guys, Chucky pun langsung melakukan hobinya kepada Sullivan yang memang benar-benar anti mainstream. Kalau wajarnya hobi adalah main sepak bola atau main bola basket atau mungkin saja main perempuan, namun hobi si Chucky ini malah beda guys, yaitu ngebunuh orang. Adapun cara Sullivan dibunuh adalah mula-mula dia menjatuhkan pria itu menggunakan gundu atau orang Medan nyebutnya guli, lalu menyerangnya menggunakan anak panah, dan terakhir membunuhnya dengan menggunakan tali yoyo. Setelah membunuh bos besar itu, Chucky kemudian mencari keberadaan Andy melalui komputer Sullivan dan diketahuilah bahwa Andy sekarang berada di sekolah militer yang bernama Ken. Nah, selanjutnya, scene akan pindah ke sekolah itu di mana Andy yang sekarang sudah seperti anggota boy band Korea sedang berhadapan dengan kepala sekolahnya untuk mendaftarkan diri. Awalnya si kepala sekolah tidak mau menerimanya lantaran Andy selama 8 tahun ini selalu membuat masalah dan dia sangat tidak suka dengan pembuat masalah. Namun karena sudah jauh-jauh datang ke sana, dia pun memberikan kesempatan kepada Andy. Nah, setelah itu, rambut Andy kemudian dipangkas oleh Sersan Botnik dan di sini dia bertemu dengan seorang murid yang sangat tergila-gila dengan boneka Good Guy, yaitu Tyler. Tyler yang berumur sekitar 10 tahun sangat mengidam-idamkan boneka itu, bahkan dia langsung kegirangan saat melihat iklan boneka itu di TV. Namun tidak dengan Andy. Andy yang juga melihat iklan itu langsung mengingat kejadian mengerikan yang pernah dialaminya dan sampai sekarang dia pun masih sangat trauma dengan kejadian mengerikan itu. Selanjutnya, Andy kemudian masuk ke kamarnya dan bertemu dengan murid yang selalu menjadi langganan bully, yaitu Whitehurst. Katanya, ini adalah kerjaan pemimpin murid di sana yang sangat dibenci oleh murid-murid lain, yaitu Kadet Kolonel Letnan Shelton atau kita sebut saja si bully. Dia kemudian menambahkan kalau si bully ini sudah seperti Tuhan di sini dan mengingatkan ke Andy jangan macam-macam dengan pria itu. Nah, setelah itu mereka kemudian disuruh berbaris bersama dengan murid lain yang dipimpin oleh si bully. Di sini dia pun mulai menunjukkan kalau dia itu paling berkuasa agar murid-murid di sana takut terhadapnya.
Namun itu tidak berlaku dengan seorang murid perempuan yang cantiknya seperti mantan saya, yaitu De Silva. Dia dengan lantangnya menghina si Bully di depan semua murid dan akibatnya dia pun mendapat hukuman push-up. Andy yang melihat itu langsung senyum-senyum ke wanita itu dan di sini pun mulai ada percikan asmara di antara mereka berdua. Setelah itu, scene kemudian pindah ke Tyler yang disuruh untuk mengantarkan paket ke Andy. Paket yang lebih besar dari badannya itu tak sengaja dijatuhkannya sampai koyak dan terlihatlah kalau paket itu adalah boneka good guy. Spontan Tyler pun langsung kesenangan mendapat boneka itu dan kemudian diam-diam membawanya ke gudang senjata. Nah, di sini guys, dia pun langsung membuka boneka itu yang ternyata adalah Chucky. Tanpa banyak basa-basi, si laknat itu pun langsung bertanya di mana Andy, namun dia kemudian sadar kalau dia tidak perlu mencari Andy lagi untuk memindahkan jiwanya. Kenapa? Karena Chucky sekarang memiliki badan baru dan yang perlu dilakukannya sekarang adalah menceritakan siapa dirinya kepada orang yang baru. Sebagai pengingat saja ya guys, Chucky hanya bisa memindahkan jiwanya ke orang pertama yang tahu siapa dia itu sebenarnya. Awalnya Andy adalah orang pertama yang tahu, namun karena sekarang Chucky memiliki tubuh baru, jadi dia bisa menceritakan ke orang baru dan orang tersebut adalah Tyler. Tyler yang tidak tahu kalau Chucky itu jahat, lalu dibaringkan di gudang itu dan Chucky pun mulai berkomat-kamit baca mantra untuk memindahkan jiwanya. Namun tak lama kemudian, kepala sekolah tiba-tiba saja muncul dan langsung menyuruh Tyler untuk pergi dari sana. Sementara si Chucky sendiri kemudian dibawanya ke suatu tempat melewati para murid yang sedang berlatih di lapangan. Andy yang melihat kepala sekolah menenteng boneka good guy langsung terkejut setengah mati, bahkan dia langsung menjatuhkan senjata yang ada di tangannya. Setelah itu, Chucky kemudian dibuang di tempat sampah yang kebetulan saat itu sedang ada truk pengangkut sampah. Chucky yang otaknya sangat jenius kemudian menipu supir truk itu dengan menjebaknya di dalam mesin penggiling sampah. Alhasil, supir itu pun mati dengan sangat mengenaskan sekaligus menjadi korban kedua Chucky di film ini. Andy dan teman-temannya yang mendengar suara teriakan supir itu lalu pergi ke sana dan sangat terkejut melihat kejadian mengerikan itu. Andy pun mulai was-was guys, karena boneka yang dilihatnya tadi mungkin saja bukan boneka good guy biasa, melainkan boneka laknat yang telah menghancurkan keluarganya. Nah, pada malam harinya, Andy yang saat itu sedang di kamarnya tiba-tiba saja dikejutkan dengan kehadiran Chucky. Spontan Andy pun langsung ketakutan karena apa yang dipikirkannya ternyata adalah benar. Di sini Chucky bilang kalau dirinya tidak memerlukan Andy lagi karena dia akan memindahkan jiwanya ke Tyrell. Andy pun langsung menjawab kalau dia tidak akan membiarkan itu terjadi dan langsung membanting-banting tubuhnya Chucky. Di saat yang bersamaan, si Bully tiba-tiba saja masuk ke sana dan Chucky pun langsung diam layaknya seperti sebuah boneka. Si Bully pun tertawa melihat Andy membanting-banting boneka dan kemudian membawa boneka itu walaupun sudah dilarang oleh Andy. Andy yang tidak mau Chucky berhasil melakukan niat jahatnya, kemudian diam-diam masuk ke kamar si Bully untuk membunuh boneka laknat itu. Namun aksinya ini diketahui oleh si Bully, sementara si Chucky sendiri langsung kabur dari sana. Si Bully pun kemudian menuduh Andy telah mengambil boneka itu, namun Andy langsung menyangkal tuduhan itu. Karena dia nggak mau ngaku, si Bully kemudian menghukum dia bersama dengan murid-murid lain sampai ada yang mengaku telah mencuri boneka itu. Sementara di tempat lain, Chucky sudah berada di kamarnya Tyrell untuk memindahkan jiwanya. Untungnya Tyrell tidak ada di sana, namun dia malah meninggalkan kertas yang mengajak Chucky untuk bermain petak umpet, atau orang Medan bilang alik brondol. Chucky pun harus mencari anak itu ke berbagai tempat hingga akhirnya dia menemukannya di kantor kepala sekolah. Nah, di saat Chucky akan menjalankan tugasnya, tiba-tiba saja De Silva bersama temannya datang dan tertawa melihat Tyler sedang bermain bersama boneka. Adapun alasan kedua wanita itu masuk ke sana adalah De Silva yang sudah love-love pada Andy dan dia pun ingin mencari tahu tentang Andy dengan mencuri berkasnya di kantor itu. Di sini lucu nih guys, karena kedua wanita itu sangat gemas dengan Chucky, bahkan saking gemasnya mereka kemudian memakaikan gincu di bibirnya Chucky. Chucky pun langsung kelihatan seperti bencong yang biasa mangkal-mangkal di pinggir jalan.
Nah, di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja kepala sekolah datang dan mereka pun buru-buru pergi dari sana, bahkan tidak sempat membawa Chucky. Seperti biasa, boneka itu pun langsung melakukan hobinya, yaitu berencana untuk membunuh kepala sekolah. Namun, di saat dia akan menusuknya menggunakan pisau, si kepala sekolah tiba-tiba kena serangan jantung dan dia pun langsung mati sebelum dibunuh Chucky. Oh, you gotta be kidding me. Akibat kejadian ini, sontak satu sekolahan jadi geger, termasuk Andy dan teman-temannya yang tadi lagi mendapat hukuman. Keesokan harinya, pihak sekolah kemudian mengibarkan bendera setengah tiang untuk menghormati kepala sekolah dan melakukan hening cipta sebelum makan siang. Nah, di sela-sela makan siang itu, Andy kemudian mendatangi mejanya Tyler dan bilang padanya kalau dia harus menjauhi boneka jahat itu. Namun karena kecintaannya terhadap Chucky dan sudah menganggapnya sebagai sahabat, Tyrell pun tidak memperdulikan perkataan Andy. Selanjutnya, scene akan pindah ke Sersan Botnik yang sedang membersihkan ruangan sakralnya, yaitu ruangan cukur rambut. Di sini dia tidak sengaja menemukan Chucky yang selama semalaman bersembunyi di ruangan itu. Botnik yang orangnya memang sedikit aneh, kemudian mencoba mencukur rambutnya Chucky, namun Chucky langsung menggorok lehernya menggunakan pisau cukur. Presto, you dead. Di saat yang bersamaan, White Earth tiba-tiba muncul di sana dan dia pun sangat terkejut sekali karena melihat boneka yang bisa hidup, apalagi boneka itu baru saja membunuh Sersan Botnik. Tanpa mengucap satu kata patah pun, dia langsung buru-buru cabut dari sana sebelum dia menjadi korban selanjutnya. Setelah itu, scene akan pindah ke lapangan sekolah di mana para murid telah dikumpulkan di sana untuk menjalani tradisi tahunan. Tradisinya, para murid akan dibagi menjadi dua tim, ada tim biru dan juga tim merah, lalu mereka akan perang di hutan menggunakan senjata yang pelurunya adalah cat, dan siapapun murid yang bisa mengambil bendera tim lain, maka tim itu akan menjadi pemenangnya. Nah, di sini guys, lagi-lagi si boneka laknat itu berbuat ulah. Dia mengganti semua peluru cat tim merah dengan peluru asli agar jatuh korban sungguhan saat pertempuran nanti. Singkat cerita, kedua tim pun berangkat ke hutan. Tim biru pergi ke arah utara, sementara tim merah pergi ke arah barat. Tim biru yang diuni oleh Andy, De Silva dan juga si Bully, kemudian mendirikan tenda di tengah hutan sekaligus berjaga-jaga dari tim merah. Nah, di sela-sela itu, De Silva yang sudah sangat tertarik sekali dengan Andy, kemudian menunjukkan sebuah pasar malam dari arah kejauhan. Di sini dia pun tanpa sungkan mencaplok bibirnya Andy yang kebetulan disaksikan oleh Chucky dan para jomblo yang menonton video ini. Man, I really gotta get out of this body. Setelah itu, Andy kemudian menyelinap pergi dari sana sambil mencuri peta pengintaian tim merah untuk menemukan Tyler sebelum Chucky menemukannya duluan. Namun setelah sampai di sana guys, Tyler keburu pergi bersama Chucky ke suatu tempat. Chucky rupanya membawa anak itu ke tempat yang benar-benar sepi agar dia bisa menuntaskan tujuannya. Namun setelah sampai di tempat itu, Tyler menolak untuk bermain memindahkan jiwa dan ini pun membuat Chucky langsung marah. Dia langsung mengancam Tyler dengan pisau, namun anak itu langsung menusuk dadanya Chucky dan kemudian kabur dari sana. Sementara di saat yang bersamaan, si Bully menyadari kalau peta pengintaian telah dicuri dan dia pun bersama dengan murid lain langsung pergi mencari Andy. Singkat cerita, mereka pun berhasil menemukan Andy dan langsung menyebutnya adalah pengkhianat. Andy lalu bilang dia melakukan ini untuk menyelamatkan Tyler yang sekarang dalam bahaya besar. Si Bully pun tidak percaya begitu saja, sampai tiba-tiba Tyler berlari ke arah mereka sambil berteriak-teriak meminta tolong. Anak itu kemudian langsung mendatangi Andy dan bilang kalau Chucky itu memang boneka jahat. Nah, di saat itu juga guys, mereka dikejutkan dengan suara panggilan radio yang ternyata adalah suaranya Chucky. Dia kemudian menyuruh mereka untuk menyerahkan Tyler atau dia akan membunuh De Silva yang sesaat sebelumnya telah berhasil ditangkapnya. Di sini Chucky sudah mulai berani guys mengungkap jati dirinya ke orang banyak. Karena kita tahu sendiri kan, di dua film sebelumnya, Chucky ini sangat berhati-hati sekali menjalankan rencananya dan hanya sedikit orang yang tahu kalau dia itu hidup. Namun di film ini, dia dengan gampang mengungkap jati dirinya seperti yang dilakukannya sekarang. Nah, singkat cerita, Andy bersama yang lainnya datang ke tempatnya Chucky dan langsung membuat rencana untuk menyelamatkan De Silva maupun Tyrell.
Mula-mula Andy menukar Tyrell dengan De Silva, lalu si bully bersama yang lain menembaki Chucky dengan peluru jet berharap boneka itu bisa tumbang. Namun itu semua percuma saja, karena sama sekali tidak mempan pada boneka laknat itu. Ya iyalah nggak mempan, sedangkan peluru asli saja Chucky masih bisa menahannya, apalagi cuman peluru jet seperti itu. Nah, kalau rencana mereka gagal guys, tidak dengan rencana Chucky. Dia ternyata telah memanggil tim merah ke sana dan mereka pun langsung menembaki tim biru tanpa sadar mereka menggunakan peluru asli. Akibatnya, si bully langsung meninggal di tempat, sedangkan si Chucky sendiri langsung mengejar Tyrell yang melarikan diri. Sebelum pergi, Chucky sempat melempar granat ke kerumunan para murid, namun untungnya Whitehurst langsung menjadi pahlawan, walaupun nyawanya yang harus menjadi korban. Untuk menyelamatkan diri dari boneka laknat itu, Tyrell kemudian melarikan diri ke pasar malam tadi, diikuti oleh Andy dan juga De Silva. Di sini guys, Tyrell kemudian meminta tolong pada seorang polisi, namun polisi itu malah dibunuh oleh Chucky. Andy bersama De Silva yang datang ke sana langsung terkejut melihat kejadian itu dan mereka kemudian mengambil pistol si polisi untuk berjaga-jaga. Setelah itu, mereka berdua melihat Chucky bersama Tyrell masuk ke wahana rumah hantu dan mereka pun langsung masuk ke sana. Di dalam wahana itu guys, ada beberapa kejadian yang terjadi. Salah satunya adalah kakinya De Silva yang ditembak Chucky, lalu wajah Chucky yang terbelah seperti musuh Batman yaitu Two-Face. Dalam keadaan wajah yang sudah terbelah itu, Chucky masih terus berusaha untuk memindahkan jiwanya ke Tyler. Andy yang melihat itu langsung menembak sebelah tangannya Chucky hingga putus, lalu menembak dadanya Chucky, namun itu semua percuma saja karena boneka laknat itu masih bisa hidup. Hingga pada akhirnya guys, Andy berhasil menjatuhkan Chucky ke kipas yang sangat kencang dan seketika itu pun badannya Chucky langsung terbelah-belah. Setelah kejadian yang sangat mengerikan itu, De Silva kemudian dibawa ke rumah sakit, sementara Andy dibawa ke kantor polisi untuk menjadi saksi, dan ini pun menjadi scene terakhir dalam film ini. Jadi itulah guys, alur cerita film boneka laknat yang memang benar-benar sangat laknat, yaitu Child's Play 3. Jujur ya guys, setelah melihat film ini, saya sama sekali tidak terkesan, karena jalan ceritanya sangat jelek sekali, dan adegan-adegan sadisnya juga tidak sengeri di film kedua. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah kalian setuju dengan pendapat saya, atau kalian punya pendapat lain? Silakan kalian tulis di kolom komentar, dan nanti kita akan membahasnya bersama-sama. Oke guys, sampai di sini dulu videonya, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.